Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 531-540, Dongeng Donghua. Bab 531, Perubahan akan datang. Pada malam ketika King benar-benar kehilangan jejak tubuh eksperimental, tidak ada yang memperhatikan bahwa di sudut penghalang No. 61, di mana pembunuh tingkat tinggi dan perusahaan pemadam kebakaran sedang bertarung, sebuah creeper tumbuh di sepanjang dinding. Pohon ivy telah ditanam sejak lama, dan dinding rumah-rumah di pinggir jalan tertutupi oleh tanaman ivy. Seseorang lewat di sini di musim panas, dan memandangi tembok hijau adalah perasaan yang menyegarkan. Pada hari pertempuran, anggota regu senja dari perusahaan Tinder meninggal di bawah dinding, dan darah menembus ke tanah di sepanjang tubuh dan bercampur dengan akar harimau panjat dinding. Pada malam hari, seekor tikus gemuk keluar dari selokan dan dengan hati-hati mencari makanan. Ia tertarik pada harimau yang kelaparan di dinding oleh darah yang tidak bersih. Tetapi melihat bahwa harimau yang memanjat tembok itu tampak hidup, merentangkan tentakel kecil untuk mencoba menyentuh mouse. Tikus itu mundur 2 langkah, lalu dengan hati-hati memandangi tentakel harimau yang memanjat tembok itu. Tentakel itu seperti tangan manusia. Hanya setelah tikus itu menemukan bahwa pihak lain hanyalah tanaman, itu tidak lagi begitu waspada, tetapi malah mendekati masa lalu lagi. Tentakel lembut dari dinding panjat menyentuh bagian atas kepala 2 kali, seperti tampilan yang sangat aneh. Ini mungkin pertama kalinya ia benar-benar memahami dunia dengan cara dirinya sendiri. Tentakel itu menggaruk bagian atas mouse, seperti menggelitik, dan mouse itu sangat menyenangkan dan menyipit. Tetapi pada saat berikutnya, tentakel harimau yang memanjat dinding terbuka seperti tikus runcing yang dimasukkan ke dalam tubuh tikus. Itu hanya upaya instan, dan tikus itu ditembus dan kemudian diseret ke belakang daun-daunnya yang lebat. Tikus itu hanya memiliki bunyi mencicit, dan tidak ada lagi bunyi, dan macan yang menempel di dinding menempel pada dinding dan tampak masih diam. Ketika tim wisata tiba di penghalang ke-78, itu sudah pagi, mereka memperbaiki ban dan segera pergi di jalan. Seperti yang diduga Ren Xiaosu, tim wisata sudah mencapai 78 penghalang. Dan tim penyelamat belum berangkat. Kali ini, Fang Zi akhirnya mengikuti saran Zhou Yingsui dan untuk sementara membeli 2 kendaraan off-road, yang khusus digunakan untuk menaruh bahan dan alat perawatan kendaraan. Dan bahkan menyewa pekerja pemeliharaan kendaraan untuk mengikuti tur dengan gaji tinggi. Itu benar-benar sesuatu semalam, jadi saya takut. Jika Anda bukan tim perbaikan hardcore, tetapi perampok yang lebih ganas. Fang Zi sangat jelas, jika Anda jatuh ke hutan belantara tanpa aturan, saya takut sebagian besar pria akan sangat tertarik dengan bintang wanita Li Ran. Kali ini di penghalang, Li Ran pergi dengan Zhou Yingsui. Kedua wanita tampaknya saling mencintai di permukaan. Jika Ren Xiaosu tahu yang sebenarnya, dia hampir percaya. Li Ran ini membawa Zhou Yingsui untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan makan malam, murni hanya tidak ingin Zhou Yingsui turun. Ngomong-ngomong, karena Zhou Yingsui mengikuti kegiatan bersama, dia melayani sebagai asisten yang dangkal, dan tentu saja dia harus mengikuti. Dalam hal ini, Li Ran juga dengan bangga mengatakan kepada Zhou Yingsui, saya datang ke tur Zhou kali ini, terutama untuk melihat seorang sutradara film di penghalang ke-73. Dia tampaknya harus membuat film baru-baru ini. Jika saya bisa memilihnya, pahlawan, saya akan membantu Anda menemukan sutradara untuk mendukung aktris pendukung. Kata-kata Zhou Yingsui berubah pucat, dan dia tahu bahwa Li Ran ingin pamer bersamanya, kalau tidak dia tidak harus menyebutkannya. Sebaliknya, Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, apakah ada yang masih membuat film? Tentu saja, masih ada warna, kata Li Ran bangga. Ren Xiaosu tinggal di penghalang Central Plains untuk waktu yang lama, jadi saya tidak tahu bahwa akan ada film udara terbuka di banyak penghalang.
Ada proyektor khusus untuk melepas tirai, dan kemudian menggunakan proyektor untuk meletakkan layar di atasnya. Setiap kali Anda membuat film, akan ada sekelompok besar pria, wanita dan anak-anak, serta pedagang asongan yang menjual rokok, menjual soda dan menjual biji melon. Ini tidak tersedia di Barat Daya dan Barat Laut, dan Central Plains adalah satu-satunya. Di pesta makan malam, Zhou Yingsui menerima pesan teks dari kuil anjing lagi, tapi kali ini tugasnya agak berbeda. Penghalang ke-73 telah menyelinap di sejumlah besar anggota perusahaan pemadam kebakaran, dan ada anggota organisasi ksatria. Target tersebut diduga mencari lokasi laboratorium dari perusahaan pemadam sebelum bencana, dan cakupannya berada di dekat Danau Timur. Laboratorium ini sangat berharga dan harus menjadi topik penelitian dalam arah ilmu kehidupan. Ini telah mencapai terobosan teknologi sebelum bencana dan dapat diterapkan ke berbagai bidang medis. Tugas ini adalah jumlah misi yang tidak terbatas. Penghargaan dari Regu Pemadam Kebakaran pagi hari, 150.000 per orang, hadiah kepala tim senja, 500.000 per orang. Hanya mereka yang telah berhasil berburu akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan musim semi tahun depan. Di rumput di luar perjamuan, Ren Xiao dan Zhou Yingsui melihat pesan teks dan mereka semua terpana. Dia bertanya-tanya, apakah kuil anjing pernah menerbitkan tugas yang begitu sengit? Sepertinya semua perburuan dan perburuan tingkat A anggota perusahaan adalah sama. Ren Xiaosu mengeluarkan ponsel C-Class barunya, dan ia menemukan bahwa ponsel C-Class bahkan menerima pesan teks. Karena itu, tugas ini tidak ada bedanya di kuil anjing. Turun ke level C, memiliki andil. Hal yang paling memalukan tentang misi ini adalah distribusi massa, kata Zhou Yingsui. Kuil anjing pasti tahu betul. Banyak ponsel yang mereka kirim tersembunyi di tangan orang-orang dengan motif tersembunyi. Tuan, saya tidak menyindir Anda. Ren Xiaosu mengangkat alis, lanjutkan. Pasukan di tangan para pihak harus memiliki 1 atau 2 ponsel di kuil anjing. Meskipun mereka tidak dapat menerima pesan teks dari tugas tingkat A, mereka kadang-kadang dapat menjaga terhadap pembunuhan tulang punggung penting dalam konsorsium, kata Zhou Yingsui. Seseorang dilepaskan ke tingkat tugas B, dan kejahatan terdaftar, hasilnya tidak menunggu pembunuhnya, orang ini ditangkap oleh investigasi Zhou sendiri. Oleh karena itu, kelompok pesan teks ini dikirim ke pasukan untuk melihat. Saya berharap lebih banyak orang akan menghentikan perusahaan pemadam kebakaran. Ya, Ren Xiaosu mengangguk. Jika itu adalah anggota sederhana dari perusahaan perburuan, aku khawatir itu tidak akan membuat orang merasa senang, tetapi data harga tinggi di laboratorium dapat membuat orang merasa bersemangat. Aku takut Zhou sendiri pasti menghangatkan hati. Lagi pula, lab ini ada di situs mereka. Pesan teks ini menyoroti nilai lab, tetapi itu menunjukkan bahwa ia tidak tertarik pada materi laboratorium. Ini sangat menarik. Petik 2. Oleh karena itu, kuil anjing jelas tahu bahwa mereka memiliki ponsel yang telah diambil oleh orang lain selain para pembunuh, tetapi mereka tidak peduli. Hanya untuk mengganti ponsel dengan pembunuh kelas 1. Ini sebenarnya dengan sengaja memanjakan kebocoran ponsel, dan kemudian menggunakannya di saat kritis. Hanya saja perusahaan pemadam kebakaran sedang mencari situs laboratorium. Mengapa para ksatria menemani perusahaan? Bagaimana kedua organisasi berkumpul? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Bab 532, Tinder dan Ksatria. Dalam kesannya, tampilan dan nuansa kavalir masih bagus, ksatria yang bertemu sebelumnya juga sangat sopan dan melakukan hal-hal yang cukup adil. Secara khusus, dilarang bagi siswa untuk berjudi. Ren Xiaosu sepenuhnya yakin, dan jenis penjudi seperti apa, dan Xiaosu terlalu sadar. Namun, organisasi ksatria terkenal, mengapa Anda membantu perusahaan pemadam kebakaran untuk menemukan sesuatu? Kecuali mereka memiliki tujuan bersama. Sebelum kamu mengatakan, King He Group telah mencari pewaris pemegang saham utama. Sudah bertahun-tahun tidak ditemukan. Ren Xiaosu tidak mengerti. Ya, ini sudah menyebar, ini bukan rahasia, kata Zhou Yingsui. Tapi tampaknya karena bencana itu, banyak informasi yang hilang. Lagi pula, grup King He tampaknya sangat sulit dalam beberapa tahun pertama bencana. Orang-orang juga kehilangan nyawa mereka dalam bencana untuk menyelamatkan seluruh kelompok.
Ren Xiaosu berkata, pewaris pendiri tidak akan selalu berada di laboratorium perusahaan pemadam kebakaran. Zhou Yingsue terjerat, Tuan, jangan katakan apa-apa lagi, katakan saja misi ini, hanya orang-orang yang membunuh perusahaan pemadam kebakaran yang memenuhi syarat untuk seleksi tahun berikutnya. Tetapi Liran membuat saya tidak dapat dipisahkan dengannya setiap hari, bagaimana saya bisa pergi? 73 penghalang. Ren Xiaosu berpikir bahwa ini benar-benar kasusnya. Meskipun saat ini, tidak perlu melamar tugas, tetapi Zhou Yingsue tidak bisa pergi, dan ponsel Zhou Yingsue perlu membuka kunci sidik jari untuk mengambil foto untuk menyelesaikan tugas. Artinya, Zhou Yingsue sendiri hadir. Ren Xiaosu merenung sejenak, tidak ada, aku akan pergi dan membawa orang kembali untuk membunuhmu. Zhou Yingsue terkejut pada saat itu, Tuan, dapatkah pikiran Anda tidak selalu menjadi inti yang keras? Ada lebih dari 400 km penghalang pada 73. Anda hanya mengambil orang kembali dan membiarkan saya menyelesaikan tugas. Bukan itu. Ren Xiaosu menatapnya, apakah kamu punya cara yang lebih baik? Yakinlah, aku akan memikirkan cara-cara lain di jalan. Tuan, Anda berhati-hati, kata Zhou Yingsue. Kali ini saya takut bahwa sapi dan hantu seluruh dunia bawah tanah di seluruh negeri ingin memeras kepala mereka ke penghalang ke-73. Dan mereka bercampur. Ya, Ren Xiaosu mengangguk, aku akan membuat mereka berhati-hati. Zhou Yingsue. Setelah itu, Ren Xiaosu tidak tinta, dan langsung pergi ke malam. Di dalam ruangan, Liran keluar dengan tuxedo, dan ada secangkir sampannya di tangannya, di cangkir kristal yang indah, ada sampannya yang berkilau di kristal. Liran bertanya di sebelah Zhou Yingsue, di mana dia pergi. Oh, kata Zhou Yingsue sambil tersenyum, saya meminta asisten untuk kembali ke hotel dan memberi saya tempat tidur. Hei, Liran berbalik dan pergi. Seperti yang diduga Zhou Yingsue, kali ini kuil anjing rusak, dan dunia bawah tanah di dataran tengah telah dibuat untuk bergerak. Dalam setengah hari setelah grup SMS dikirim, pasar gelap di luar Los Angeles setengah kosong. Orang-orang besar yang tinggal di pasar gelap telah pindah dan meninggalkan pasar gelap. Bagaimanapun, dapatkan lebih banyak uang untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Di seluruh aliansi penghalang, ada legenda bahwa memperoleh bahan-bahan laboratorium bisa menghasilkan banyak uang dalam semalam, bahkan jika Anda hanya mengambil satu halaman informasi. Itu mungkin cukup untuk seumur hidup. Hasil penelitian ilmu hayat dari perusahaan Tinder sebelum bencana, dan yang paling penting adalah bahwa kuil anjing mengatakan bahwa penelitian ini telah mencapai terobosan. Subteks ini dapat diterapkan. Namun, Zhou hanya mulai mengatur level di luar penghalang ke-73, dan bahkan berencana untuk mentransfer kekuatan 2 brigade ke stasiun di luar penghalang ke-73. Hal ini juga dianggap cukup penting. Namun, perlu waktu untuk memobilisasi pasukan. Kedua brigade telah datang dari penghalang lain dan harus menunggu paling cepat 3 hari. Pawai ini bukan kasus bahwa pasukan langsung dibuka, dan mereka harus memiliki persediaan logistik yang sesuai. Namun, yang mengejutkan para pihak adalah bahwa kekuatan kedua brigade belum mencapai penghalang ke-73, dan mereka beralih ke penghalang Zhou yang paling barat. Ini membuat semua orang sangat bingung, apakah niat Zhou untuk membiarkan penghalang ke-73 dibiarkan tak terkendali. Tidak ada apapun di barat penghalang ke-74. Ada lebih dari 100 km di sebelah barat gunung. Apa yang menempatkan pasukan Zhou di sana? Apakah ada yang lebih penting daripada penghalang ke-73? Tentu saja, mereka tidak akan tahu bahwa pihak Qing telah mengirim pesan yang lebih penting kepada Zhou. Jadi, menunggu 2 brigade menuju ke barat, maka Zhou hanya mengerahkan pasukan lain untuk bergegas ke penghalang ke-73. Namun, bagi orang-orang besar di dunia bawah tanah, ini tidak penting, semua orang kini hanya peduli di mana letak lab perusahaan pemadam sebelum bencana. Pada hari-hari ketika pasukan Zhou dikirim, tidak ada hukum darurat di penghalang ke-73. Ada berbagai penghalang bagi para dewa dan dewa. Mereka tidak berani tinggal di hotel, mereka hanya bisa diam-diam tinggal di rumah-rumah dan diam-diam mengamati pergerakan. Beberapa orang bahkan sengsara tinggal di pusat pemandian setiap hari, tetapi juga untuk menghindari patroli di dalam penghalang ke-73.
Lagi pula, tidak semua orang memiliki rumah yang aman di penghalang ke-73. Ren Xiaosu, yang sudah bergoyang di rumah persembunyian, telah makan mie kering panas. Mie kering panas ini masih dibeli dari luar. Rumah persembunyiannya adalah terakhir kali ia bekerja dengan Wu Tong. Wu Tong mengatur pertemuan pertama pertemuan mereka. Rumah yang aman. Rumah persembunyian ini dulunya milik Wu Tong, tetapi sekarang rumah itu milik Ren Xiaosu. Lagi pula, orang-orang Wu Tong telah pergi, dan tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ren Xiaosu memasuki penghalang tanpa banyak usaha, tetapi dia telah mengamatinya di luar. Pada titik tertentu, Xiaosu bahkan merasa Zhou melonggarkan penghalang untuk masuk hambatan. Seolah-olah dia sengaja memasukkan karakter campuran ini ke dalamnya. Mengapa ingin meminjam kekuatan orang-orang ini untuk menyeimbangkan perusahaan pemadam kebakaran? Dalam pandangan Ren Xiaosu, bukankah lebih aman untuk menempatkan pasukan secara langsung? Bagaimana perhitungan Zhou? Penghalang nomor 73 telah diberlakukan jam malam sementara, dan jam malam masih jarang di Central Plains. Beberapa penghalang dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur. Adegan yang ramai sepanjang malam. Ren Xiaosu keluar setelah makan mie kering panas. Kuil anjing kemudian menambahkan informasi misi, menunjukkan bahwa perusahaan pemadam kebakaran telah tiba di penghalang nomor 73 di dekat Danau Donghu. Meskipun mereka kehilangan jejak, laboratorium kemungkinan berada di sebelah danau timur. Perusahaan pemadam kebakaran seharusnya belum menemukan pintu masuk ke laboratorium. Ren Xiaosu pergi dengan bebas ke atap, dan sesekali melihat apa yang dilihat orang lain di atap. Tidak jauh dari jalan, Vanilla memimpin orang tua yang bermain dengan lukisan gula di bayang-bayang. Gasnya bagus dan tidak cocok dengan orang tua di sebelahnya. Lelaki tua itu berkata, kali ini ada terlalu banyak orang kuat. Anda bisa memberitahu saya sebelumnya apa jenis sempoa yang Anda mainkan di kuil anjing. Saya tidak mau mengambil risiko terlalu banyak. Vanilla mengikat seluruh tubuhnya dan tersenyum, kamu dan aku bergabung, ditambah orang-orang pelipisku, anjing, siapa yang akan menjadi lawan kita di penghalang ini? Bab 533, Malam Angin dan Hujan. Penghalang ke-73 telah tersembunyi, dan orang-orang besar bersembunyi di penghalang, menunggu kesempatan untuk tiba. Cakupan Danau Timur sangat besar, sehingga mustahil menemukan laboratorium di dekat Danau Timur oleh pura anjing. Jadi yang ditunggu semua orang adalah perusahaan pemadam kebakaran menemukan pintu masuk laboratorium itu sendiri dan kemudian mengambilnya. Walaupun mustahil bagi para pria besar untuk bertarung sendirian. Tidak mungkin menjadi lawan dari perusahaan pemadam kebakaran, tapi semua orang tahu bahwa akan ada banyak orang yang akan ditembak pada saat itu. Dan pembunuh tingkat-tingkat kuil anjing akan berpartisipasi di dalamnya, dan itu akan membingungkan. Anda bisa menjual harga langit. Namun, para lelaki besar masih bersembunyi di pusat pemandian saat ini, bukan karena mereka suka mandi, terutama karena kebanyakan dari mereka digantung di berbagai konsorsium. Dan ketika mereka pergi untuk diakui, tidak mungkin bagi Zhou untuk secara langsung mereka menangkapnya. Tidak hanya mereka, bahkan lelaki tua dengan lukisan vanila dan gula bersembunyi, dan orang-orang dari perusahaan pemadam kebakaran dan para ksatria bersembunyi. Hanya Ren Xiaosu yang bergoyang dan berlari mengelilingi Danau Timur, sama seperti tidak ada apa-apa. Benteng 178 dengan bayangannya telah menghancurkan semua informasi, King Shi juga merahasiakannya, bahkan jika Central Plains telah mendengar perbuatannya. Tetapi setidaknya dia tidak bisa mengenalinya. Ren Xiaosu seperti siswa biasa di penghalang ke-73. Dia berlari dengan pakaian olahraga biru dan terlihat seperti seragam sekolah. Dan sejujurnya, bahkan personel intelijen dari berbagai pihak melihat bahwa Ren Xiaosu tidak berpikir banyak tentang berlari di malam hari di pantai Danau Timur. Karena semua orang berpikir bahwa tidak ada yang berani berjalan-jalan saat ini. Selain itu, Ren Xiaosu tampaknya terlalu muda, dan di masa remajanya, itu tidak terlihat seperti seorang biarawan. Karena itu, Ren Xiaosu berada di penghalang ke-73, seperti orang yang tak terlihat dan diabaikan oleh banyak kekuatan. Tepat ketika Ren Xiaoshen berlari, pembersih di sebelahnya berkata kepada headset, tidak termasuk tersangka, itu seharusnya hanya seorang pemuda di penghalang. Tidak ada jejak menyembunyikan senjata.
Tidak ada senjata tersembunyi di tubuh, yang mudah dilihat oleh orang dalam, terutama dalam proses berlari. Jika ada belati dan senjata api, Anda tidak akan bisa menahan orang lain. Tepat di samping Danau Timur, saya tidak tahu berapa banyak personel intelijen berserakan. Mata menatapnya. Seseorang di headset tersenyum dan berkata, saya benar-benar ingin mengingatkan mereka bahwa terlalu berbahaya untuk berlari di danau akhir-akhir ini. Tetapi pikirkanlah, kita bukan orang baik. Tidak perlu membeberkan diri kepada penghuni penghalang ini. Petugas kebersihan melihat bagian belakang lari Ren Xiaosu dan tersenyum, ambil hidup dan mati mereka. Suara di headset tersenyum, dikatakan bahwa akan ada sutradara dengan kru untuk memfilmkan film di Donghu dalam 2 hari terakhir. Saya belum pernah melihat kru sebelumnya. Pembersih itu tersenyum, apa yang ada di kru, apa yang bisa kita lakukan lebih baik daripada film. Pembersih itu tidak membujuk Ren Xiaosu untuk pergi. Sebaliknya, seorang pemuda menghentikan Ren Xiaosu. Pihak lain tampak seperti 27. Dia berkata kepada Ren Xiaosu, tolong jangan lari ke dekat Donghu baru-baru ini, itu berbahaya. Ren Xiaosu panik dan berkata, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi? Pemuda itu memikirkannya dan berkata, tidak aman di sini. Akan ada banyak hantu dan ular. Oh baik, maka saya akan kembali. Apakah Anda divisi pesanan? Ren Xiaosu penasaran. Aku tidak, pemuda itu menggelengkan kepalanya. Sarankan akhir Xiaosu, orang-orang muda pergi untuk membujuk Danau Timur di alun-alun pantai, para wanita tua yang menari di alun-alun. Akibatnya, begitu dia berbicara, wanita-wanita tua itu mulai berteriak kepada pemuda itu, mengapa kamu tidak membiarkan lompatan itu berhenti? Ya, apakah ini situs rumahmu? Aku masih mengatakan apa yang tidak aman di sini, siapa yang ditakuti? Aku katakan pada kalian, kamu harus mengatakan ini, aku bisa berbaring. Ren Xiaosuo melihat pemandangan ini dengan gembira, hanya mendorongnya. Tiba-tiba dia melihat kain merah berbentuk segitiga di saku celana. Ren Xiaosu terpana. Dia ingat adegan yang dia lihat di pasar gelap. Ketika para anggota ksatria mengatur misi mereka, mereka semua menutupi wajah mereka dengan kain merah. Apakah ini kavalier? Sekarang karena pihak lain dalam bahaya, sangat mengganggu untuk membujuk penduduk di sisi Danau Timur untuk pergi di dekatnya. Mengapa organisasi seperti itu dicampur dengan perusahaan pemadam kebakaran? Apa yang mereka cari? Panggung penghalang ke-73 telah muncul di panggung, dan Ren Xiaosu percaya bahwa pertunjukan yang baik akan segera dipentaskan. Namun, ketika Ren Xiaosu kembali ke rumah persembunyian, dia melihat pesan teks baru di ponsel barunya, dan masih ada beberapa. Perpustakaan penghalang ke-73 dicuri tadi malam, menurut penyelidikan hari itu, ruang data yang hilang sebelum sejarah lokal bencana, peta lokasi penghalang ke-73 sebelum bencana. File rahasia penghalang ke-73 dicuri tadi malam. Data yang hilang adalah perubahan medan dan perubahan infrastruktur yang disebabkan oleh perubahan gerakan kerak dalam 70 tahun terakhir. Menurut kesimpulan, masalah itu seharusnya hasil dari perusahaan pemadam kebakaran, mungkin karena bentuk lahan telah berubah, pihak lain belum menemukan pintu masuk laboratorium. Danau Timur terlalu besar jika orang-orang biasa berlarian di malam hari, saya khawatir perlu waktu beberapa hari untuk menyelesaikan loop Danau Timur. Selain itu, bentuk lahan telah banyak berubah selama bertahun-tahun sehingga perusahaan pemadam kebakaran pun harus mencuri file rahasia untuk secara perlahan menentukan di mana laboratorium itu berada. Ren Xiaosu melihat ke ponsel dan tiba-tiba menyadari bahwa kuil anjing harus mementingkan rencana pemadam kebakaran. Biarkan saja akhir permainan dimulai dengan ritme yang sering, tujuannya adalah untuk berbagi semua informasi yang mereka ketahui dengan semua orang. Tujuan pura anjing bukanlah informasi laboratorium, tetapi hanya untuk perusahaan pemadam kebakaran. Pasti ada ponsel di tangan perusahaan pemadam kebakaran. Saya tidak tahu jika mereka terpapar mata setiap orang dalam setiap gerakan, apakah mereka akan merasakan sakitnya telur. Ren Xiaosu tidak ada hubungannya, dan dia pergi ke pusat pemandian terbesar di dekatnya untuk mandi. Dia bersumpah untuk hanya melihat seperti apa orang-orang besar di dunia bawah tanah itu, bukan untuk hal lain. Setelah memegang tangan itu, Ren Xiaosu memasuki kantor tamu pria dan melihat ada tato di kamar mandi dan dia sepertinya sedang membicarakan sesuatu.
Ren Xiaosu tertarik pada tato orang-orang ini, tato harimau, naga, dan lonceng dan peluit. Ada pelanggan biasa di pusat pemandian ini, tetapi sekelompok kalajengking yang bertato duduk di pemandian, dan yang lain takut untuk mendekat. Namun, Ren Xiaosu duduk di kamar mandi dengan keakrabannya sendiri, yang membuat orang-orang besar sekilas melihatnya. Tetapi biarkan Xiaosu menunjuk kedua tato cumi-cumi di lengan seorang lelaki besar dan bertanya, apakah tato ini canggung, apakah itu keberuntungan? Tidak, katanya, dengan tenang mengawasi Ren Xiaosu, aku lahir pada malam hari tanggal 11 Maret tahun 30 tahun yang lalu. Tepat saat Ren Xiaosu menunggu kisah badai berdarah, Daxi tiba-tiba berkata, jadi pada tanggal 11 Maret aku adalah Pisces. Bab 534 Dokter Pasar Gelap. Setelah pembicaraan besar, Ren Xiaosu senang pada saat itu, dan para dewa begitu Pisces. Tato ini semua seperti ini. Dia memandang seekor kecoa besar lainnya dengan seekor harimau, jadi kamu adalah seekor harimau. Apakah kakak laki-laki lain seekor naga? Mereka yang memandang Ren Xiaosu dengan tenang dan tenang mengira ada sesuatu yang salah, siapa yang istimewa. Saya tidak punya tato di tubuh Xiaosu. Ini jelas orang biasa. Saya melihat orang-orang biasa bergegas ke area shower. Beraninya anak ini duduk di kamar mandi. Tetapi sebelum mereka terus bertanya, bagian luar tiba-tiba menjadi berantakan, dan semua orang melihat ke belakang dan melihat seseorang menggendong pria besar dengan tubuh terluka. Kerutan besar bertanya, apa yang terjadi? Kami bertemu keluarga kami. Kami memenangkan banyak uang di pasar gelap. Mereka tidak berani melakukannya di pasar gelap. Itu kebetulan bertemu. Itu hancur dan memotong dua pisau. Kata. Aku mengerti, lelaki besar itu bangkit dan membuka pakaian orang yang terluka itu. Mereka melihat dada dan dua luka di belakang mereka sangat dalam, dan kulitnya digulung karena cedera yang membelah. Satu orang menghela nafas, saudaraku, kamu tidak bisa pergi ke rumah sakit di pembatas ke-73. Ini bukan aturan hukum. Kamu dapat yakin bahwa kami akan merawat istri dan anak-anakmu dengan baik. Pria besar itu pucat, kurasa aku bisa menyelamatkannya. Ketika kamu pergi ke rumah sakit, apakah kita tidak terpapar? Satu orang berkata. Ketika Zhou menyingkirkan kita semua, kamu lupa apa yang terjadi pada penculikan anak-anak kami Zhou tahun sebelumnya. Itu juga kematian. Anda dapat yakin bahwa kami setia dan tidak akan membiarkan istri dan anak-anak Anda mati kelaparan. Pria besar yang terluka itu memutar matanya dan matanya akan pingsan. Hasilnya adalah suara di sebelah mereka berkata, aku bisa menyelamatkannya. Semua orang melihat ke belakang. Dalam uap air yang membara, orang-orang besar melihat Ren Xiaosu datang dan mengenakan jubah mandi. Saya bisa menjahit lukanya, dan ada obat-obatan dari resep rahasia leluhur untuk memastikan bahwa ia akan sembuh dalam 3 hari, tetapi 1 kehidupan. 50.000 tidak terlalu banyak. Jangan terlalu banyak, lelaki yang terluka itu bangun lagi, aku punya uang. Ren Xiaosu mendengarkan ini dan pura-pura mengambil obat hitam dan menjahit di lokernya. Kakak-kakak lelaki melihat bahwa jarum suntik di tangan Ren Xiaosu tertegun, apakah ini menjahit? Pada saat ini, aku masih memperhatikan begitu banyak. Ren Xiaosu mengangkat alis, adalah baik untuk meninggalkan kehidupan. Ketika dia berkata, dia mulai memakai jarum pada luka di sisi lain, dan tidak bermain anestesi, dia hampir membuat syok pria besar itu sakit. Orang-orang besar saling memandang. Mereka tentu tidak bisa pergi ke rumah sakit di penghalang Zhou, tetapi saya khawatir semakin banyak orang akan terluka dalam beberapa hari ke depan. Cedera kecil dapat membunuh Anda. Jika ada dokter kulit hitam, seperti itu juga hal yang baik, tetapi saudara-saudara lelaki itu memutuskan untuk menunggu dan melihat apakah mereka benar-benar dapat menyembuhkan luka itu. Mata menjilati wajah Millet kecil tidak mengubah warna luka pada luka berdaging, saudara laki-laki besar merasa bahwa setidaknya nyali orang lain ada di sana. Setelah jahitan selesai, Ren Xiaosu mengambil obat hitam dari saku jubah dan mengoleskannya ke luka orang yang terluka itu. Dia melihat bahwa wajah orang yang terluka itu dengan cepat memerah, dan keringat dingin tidak keluar. Bagaimana? Aku merasa lebih baik, bukan? Tanya salah satu kakak perempuan di sebelahnya. Tidak sakit. Itu benar-benar tidak sakit. Pria yang terluka terkejut.
Dia menoleh dan berkata kepada Ren Xiaosu, adik laki-laki, terima kasih. Terima kasih dari Zheng Hongning, +1. Selama itu, semua kakak perempuan memandang Ren Xiaosu, dan beberapa orang tersenyum ramah, bagaimana Anda memanggil adik laki-laki? Kamu bisa memanggilku dokter, kata Ren Xiaosu, senyum yang tidak berbahaya. Kamu tahu, kali ini, kamu sering datang ke pusat pemandian. Semua pengeluaranmu ditanggung oleh kami. Jika seseorang terluka, kamu akan memberinya perawatan, dan biaya perawatan akan dibayar. Said, pria besar yang terluka pertama-tama membiarkan adik laki-laki itu mengambil sebuah chip. Ini adalah chip dari kasino kota hitam di luar Los Angeles. Kita umumnya tidak menyimpan uang di bank konsorsium, dengan uang tunai tidak nyaman. Chip ini Anda pergi ke Los Angeles di kasino pasar gelap, Anda dapat menukar uang sesuka hati. Ren Xiaosu meliriknya, dan chip itu diukir dengan 50 kata emas, yang sepertinya berarti 500.000. Chip rata-rata kasino terbesar adalah 10.000. Saya tidak berharap pasar gelap Luocheng ini menjadi begitu besar. Itu membuat 500.000 chip untuk memfasilitasi pengangkutan dan perdagangan. Ini tidak berbeda dengan bank yang mengeluarkan mata uang. Chip adalah mata uang yang mereka gunakan. Ren Xiaosu mengambil chip itu dan melihatnya, aku melihat sedikit kemiringan sudut, dan aku melihat sebuah pola aneh bergulung di dalamnya. Di sebelah amnesti dijelaskan, ini adalah teknologi ukiran laser anti pemalsuan. Teksturnya dienkripsi dan membutuhkan instrumen untuk mengidentifikasi konten yang dienkripsi. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, garis itu, aku akan menerimanya. Dengan cara ini, aku tidak akan sering ke sini, tetapi jika seseorang terluka dan membutuhkan perawatan, kamu akan meletakkan kerucut merah di pintu. Aku akan melihatmu sesegera mungkin. Yakinlah, itu tidak akan menunda hal-hal. Ren Xiaosu sedang menggiling, bagaimana ia bisa menjadi dokter pasar gelap. Setelah kejadian ini, Ren Xiaosu menjadi sosok yang paling populer di pusat pemandian. Setelah cedera terjadi di pusat pemandian ini, tidak lagi terbuka untuk umum. Dikatakan ditutup untuk renovasi dan tidak lagi menerima pelanggan individu. Pada hari ketiga, Xiaosu melihat kerucut merah di pintu dan berjalan ke pusat mandi. Akibatnya, kali ini tidak ada yang terluka. Sebaliknya, lelaki besar yang terluka itu memandangi Ren Xiaosu dengan tatapan kesulitan, seorang dokter, bisakah hapus garis dan jahit kembali ke saya? Ren Xiaosu hidup, bagaimana bisa ada permintaan seperti itu? Tapi lihat lelaki besar Zheng Hongning melepas pakaiannya dan menunjukkan dadanya, kamu tahu bahwa dadaku pada awalnya adalah seekor naga, dan kamu telah dijahit. Ren Xiaosu diam-diam melihat naga biru besar di dada yang lain. Memang benar kepala dan lehernya tidak benar. Zheng Hongning buru-buru berkata, tato ini adalah wajah kita. Naga yang patah itu terlihat sial. Apakah Anda memiliki layanan purna jual untuk dokter Anda? Ketika Anda melihat saya mengatakan bahwa industri Anda adalah yang paling bertato. Setiap hari, membunuh dan membunuh, sulit untuk menjahit luka. Ren Xiaosu tidak senang, ini adalah seorang dokter kulit hitam, dan menolak layanan purna jual adalah layanan kami. Tujuan. Kata-kata ini memberi pandangan sekilas kepada Zheng Hongning, tetapi dia juga tidak pandai cara membantu penyelamat memikirkannya dan kemudian mandi dengan orang lain. Tato orang itu seperti aslinya, hasilnya adalah dada yang canggung. Pada saat ini, seorang lelaki besar yang terluka dibantu di luar. Kakak perempuan yang terluka melihat Ren Xiaosu seperti dia, dan segera dia sangat gembira, seorang dokter, cepatlah menyembuhkan saya. Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, ada 500.000 pasangan sebelumnya. Meskipun lelaki besar yang terluka itu tak tertahankan, dia dengan cepat mengangguk, ya, saya punya uang. Dengan cara ini, kami sekarang menambahkan layanan baru. Ketika saya menjahitnya, Anda akan memiliki tato yang bagus. Anda dapat menambahkan 50.000. Ren Xiaosu memikirkan jalur bisnis baru. Pria besar itu melirik keran dada Zheng Hongning dan mengangguk dengan cepat, 5.000 adalah 50.000. Zheng Hongning memandang Ren Xiaosu dengan curiga, bagaimana perasaannya bahwa Ren Xiaosu sengaja menjahitnya sebelumnya, dan dokter kulit hitam ini benar-benar berkulit hitam. Dan dia ingin mendapat uang. Bab 535. Kuil anjing menyatakan perang.
Di penghalang ke-73, kecuali untuk beberapa dunia bawah tanah, kecoa besar itu menebas dan memotong. Tampaknya tidak ada lagi yang terjadi. Kuil anjing masih menggunakan pesan teks untuk merusak berita setiap hari, tetapi perusahaan pemadam kebakaran masih belum menemukan pintu masuk ke laboratorium. Jika pintu masuk ini tidak ditemukan dalam sehari, tidak ada yang akan memulai di perusahaan pemadam kebakaran. Lagi pula, semua orang ingin mendapatkan informasi dari lab itu. Sekarang, diperkirakan bahwa seseorang yang ingin membunuh anggota perusahaan pemadam kebakaran akan diblokir. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa mata Zhou tertutup pada satu mata, dan saya khawatir saya menunggu. Di luar penghalang, pasukan Zhou telah ditempatkan, tetapi sapi dan hantu di penghalang ini belum waspada dan masih berjongkok. Momen ini seperti ketenangan sebelum badai angin dan hujan datang. Ren Xiaosu juga pergi ke pusat pemandian setiap hari dengan ketenangan pikiran, dan kemudian pergi ke Danau Timur untuk berlari pada malam hari. Bibi-bibi di alun-alun masih menari-nari di alun-alun, Ksatria telah menghilang, dan ini telah menjadi berita di penghalang. Kaget, orang itu menghalangi bibi untuk menari di alun-alun, tetapi tersentuh oleh porselen. Ketika Ren Xiaosu merawat yang terluka, dia penasaran, kamu tidak tinggal di pusat pemandian untuk kamu. Jika kamu bertarung seperti ini, aku takut bahwa perusahaan pemadam kebakaran belum menemukan pintu masuk laboratorium, dan kamu semua telah dibuang. Pada saat ini, kakak laki-laki juga tahu bahwa Ren Xiaosu bukan orang biasa, lagi pula, dia belum pernah melihat obat ajaib dalam keadaan seperti itu. Sehingga dia dapat menyembuhkan luka yang dalam 3 hari. Tetapi saya mendengarkan senyum lebar dan berkata, kami telah menyembuhkan Anda dapat sembuh dalam 3 hari, tetapi mereka tidak memilikinya, jadi perlahan-lahan melawan. Mereka harus dibunuh terlebih dahulu. Ren Xiaosu memikirkannya. Tampaknya ada banyak orang yang terluka di sisi lain itu, aku bertanya sesuatu, di pusat pemandian mana mereka berada. Lagi pula, ada uang untuk menghasilkan. Seorang bibi besar menatap Ren Xiaosu dalam diam untuk waktu yang lama, kami akan memberi Anda 1 juta yuan tambahan. Anda tidak ingin memperlakukan mereka. Anda tidak tahu, kami telah lama membalas dendam dengan kelompok bajingan. Sejujurnya, kali ini penghalang ke-73 menemui mereka, bahan-bahan laboratorium tidak mau, mereka hanya ingin sepenuhnya menghapusnya. Ayo kita lakukan, Ren Xiaosu berjongkok. Sejujurnya, Ren Xiaosu benar-benar tidak menganggap poni besar ini sebagai musuh imajiner. Lagi pula, bahkan mereka yang telah memukul keras dan bahkan bertarung dalam brigade tempur tidak melihat apa yang disebut belenggu besar dunia bawah tanah ini. Orang-orang ini benar-benar tidak cukup untuk bertarung, tidak bisa naik ke atas meja. Inti dari dunia ini, bagaimanapun, adalah konsorsium, dan kekuatan organisasi yang kuat berpusat pada yang luar biasa. Ren Xiaosu memikirkannya dan menghela nafas, aku masih berpikir kamu harus rasional, tunggu kabar dari anjing tempel, dan kemudian ambil informasi laboratorium dengan lebih baik. Lagi pula, bagi Ren Xiaosu, dia lebih rela melihat situasi benar-benar kacau, daripada organisasi kriminal dari 2 dunia bawah tanah yang menebas dan memotong. Tetapi juga karena takut akan penangkapan Zhou, bahkan senjata takut untuk dibuka, rumah sakit jangan berani pergi. Ini membosankan. Namun, saya mendengar seorang bibi besar berkata, Anda tidak mengetahui situasi sebagai dokter. Kami juga pasukan lokal minggu ini. Mereka dipaksa pergi ke pasar gelap Luocheng karena mereka dipaksa untuk pergi ke kota. Kalau tidak, siapa yang ingin meninggalkan kota asal mereka? Kali ini, ketika saya kembali ke sini, adalah mata khusus untuk melihat orang. Anda seorang dokter, jadi saya tidak tahu betapa kejamnya pembunuhan dan pembunuhan di sungai dan danau ini. Pasti ada laporan kebencian. Jika Anda tidak melaporkannya, orang luar akan memandang rendah Anda. Ren Xiaosu memikirkannya sejenak. Dia memikirkannya dan berpikir akan ada pasien setiap saat dan terlalu lambat untuk datang. Dia menoleh dan berkata kepada Daxi, apakah itu masalahnya, saya akan membantu Anda memberikan kekuatan lokal ini ke Pot. Berapa nilainya? Para lelaki besar itu tiba-tiba saling memandang dan pemuda di depan mereka tertawa seolah-olah mereka tidak bersalah, tetapi kata-kata yang mereka ucapkan sangat menyeramkan. Bisakah pihak lain tidak menjadi dokter?
Seseorang tertawa, jangan menjadi dokter, Anda tidak ingin membuat lelucon. Mereka punya senjata di tangan mereka. Kami tidak ingin menembak. Kami hanya khawatir dikejar-kejar oleh Zhou. Tetapi jika itu benar-benar hidup dan mati, maka itu putus asa. Bukan itu. Anda dapat melakukan ini dengan dokter Anda, jangan meremehkan kami. Ren Xiaosu mengangkat alisnya dan tidak berbicara lagi. Awalnya, Xiaosu berpikir bahwa hari yang tenang seperti itu akan menemui jalan buntu untuk sementara waktu, dan kuil anjing mengirim berita lain yang sangat penting. Rumah keselamatan perusahaan pemadam kebakaran telah ditemukan. Terletak di daerah Swanpool Villa. Jumlah orang adalah 40. Jumlah ksatria tidak diketahui. Lokasi laboratorium diduga berada di terowongan Donghu yang asli. Perusahaan pemadam kebakaran sedang berusaha menemukan pintu masuk laboratorium di terowongan Danau Timur. Ini adalah teks asli dari pesan teks, suara tinju di pusat pemandian. Nama-nama besar ini awalnya adalah penduduk setempat. Ren Xiaosu bertanya-tanya, terowongan Donghu. Bagaimana saya belum pernah mendengar tentang terowongan Donghu? Kamu tidak tahu, seseorang tertawa. Terowongan Donghu adalah infrastruktur sebelum bencana. Dikatakan berjalan melalui timur dan selatan Danau Timur, memperpendek waktu bagi orang untuk pergi ke utara di selatan. Terowongan itu cukup kuat dan bertahun-tahun setelah bencana. Masih digunakan, hanya 1 dekade yang lalu menghancurkan struktur utama karena gempa bumi. Meskipun belum melihat air, dikatakan ada bahaya runtuh, jadi Zhou benar-benar menutup terowongan Donghu. Apakah Zhou tidak memperbaiki terowongan ini? Tanya Ren Xiaosu. Tentu saja tidak. Konsorsium sibuk meneliti dan mengembangkan senjata dan kekuatan militer. Kapasitas infrastruktur bisa jauh lebih buruk daripada sebelum bencana, jelas satu. Tapi terowongan itu sangat panjang. Bagaimana laboratorium bisa disembunyikan di dalam terowongan? Terowongan itu hitam dan megah, dan ada banyak lorong darurat yang hanya mengizinkan pekerja pemeliharaan untuk masuk. Jika lab itu tersembunyi di bawah tanah di belakang pintu tertentu, tampaknya perusahaan pemadam kebakaran itu sebelumnya bersifat rahasia, kata seseorang dengan emosi. Ren Xiaosu berkemas dan pergi keluar pusat pemandian. Dia tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu dengan kelompok orang ini. Pada saat ini, aku takut sapi dan hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke terowongan Danau Timur. Pesan teks ini seperti kuil anjing yang menyatakan perang terhadap perusahaan api. Saya telah menemukan Anda, dan saya tahu di mana lab Anda mungkin. Sekarang banyak orang bergegas, tidak bisakah Anda pergi? Jika Anda tidak pergi, begitu banyak orang pasti akan mensubscribe channel Dongeng Donghua, dan menemukan lab Anda sebelum Anda. Jika Anda pergi, Anda harus menghadapi begitu banyak musuh. Sudah larut malam, karena hubungan jam malam, tidak ada pejalan kaki di jalan ke-73, dan itu tampak sangat sepi. Ren Xiaosu berjalan di mana lampu-lampu jalan padam. Dia tahu bahwa kedinginan ini tidak akan berlangsung lama. Penghalang ke-73 malam ini pasti sangat meriah. Ada suara tembakan di kejauhan, dan suara garing di langit malam seperti awal pesta tengah malam. Bab 536, Jagalah. Malam itu seperti awan, dan seluruh penghalang diselimuti. Awan hitam ini tidak terbatas, dan ada banyak orang di jalan di bawah awan. Danau Timur di malam hari gelap, seperti magnet besar, menarik pasir besi kecil di penghalang. Ren Xiaosu menduga akan ada banyak sapi dan hantu yang datang ke sini, tapi aku tidak berharap begitu banyak. Tapi pikirkan juga, pertama-tama ini bukan kekuatan pihak lain. Saya khawatir ada puluhan pembunuh kelas 1 di kuil anjing. Lagi pula, hanya anggota yang telah diburu dalam operasi perburuan ini yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Pemilihan kuil anjing tahun depan. Ren Xiaosu memperkirakan bahwa aku takut pembunuh tingkat 1 di kuil anjing datang setidaknya setengah dari waktu ini. Namun, semakin dekat dia ke Danau Timur, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Menurut Zhou Yingsui, perusahaan pemadam kebakaran bukanlah organisasi yang baik, atau tidak akan memiliki 8 penghalang di Central Plains. Organisasi sebesar itu begitu mudah terganggu oleh rencana. Selain itu, mengapa alamat laboratorium ini di terowongan yang ditinggalkan? Terowongan Donghu awalnya memiliki 3 pintu masuk,
Tetapi menurut yang besar di pusat pemandian, ada 2 pintu masuk ke terowongan yang diblokir dan tidak dapat diakses tanpa peledakan. Hanya ada 1 pintu masuk terowongan, ruang tertutup seperti itu, dan masih di dasar danau. Jika terowongan runtuh, orang-orang di sana benar-benar disebut tidak ada yang harus dipanggil, dan tanahnya tidak berfungsi. Sulit untuk hidup. Melihat mata fanatik dari mereka yang mengemudi, Ren Xiaosu secara bertahap melambat. Pada saat ini, Ren Xiaosu mendengar bahwa seseorang berbisik tidak jauh dari sana, bukankah ini bocah yang lari pada malam hari? Ren Xiaosu tiba-tiba menoleh dan memandanginya. Dia adalah seorang pria yang mengenakan seragam petugas kebersihan. Dia telah saling bertemu. Lagi pula, membersihkan rambutnya dengan headset cukup mencolok. Ren Xiaosu masih bertanya-tanya pada saat itu. Saya tidak tahu kekuatan mana yang berpura-pura menjadi pembersih, headset di telinganya, saya benar-benar berpikir semua orang tidak bisa melihatnya. Namun, Ren Xiaosu tidak peduli dengan mereka, sebaliknya, ia terkejut bahwa ternyata seorang pria mengenakan rompi direktur membawa 10 orang, membawa kamera dan beberapa peralatan. Dan berlari di jalan. Ini mungkin sutradara film legendaris. Saya melihat sutradara berteriak ketika dia berlari, cepat, jangan lewatkan tembakan yang paling menarik. Hal-hal ini dibuat untuk membuat film dokumenter tentang yang luar biasa. Saya bersemangat. Ren Xiaosu tertegun, apakah pria ini ingin menjadi film dokumenter untuk yang luar biasa? Saat berikutnya, Ren Xiaosu tiba-tiba melihat sosok yang sudah dikenalnya, di sisi lain berjalan sangat cepat di depan, Ren Xiaosu hanya merasa agak akrab. Tetapi untuk sementara ia tidak bisa mengingat siapa sisi yang lain. Tunggu, bukankah itu spesial tentang Wang Chongyang? Saya baru saja mengukir ulang kereta uap ini dari sisi lain. Bagaimana saya bisa melupakan orang yang begitu penting? Hanya bagaimana barang muncul di penghalang ke-73. Ketika Ren Xiaosu ingin mengejar ketinggalan dengan getah, Wang Chongyang tidak memiliki bayangan, dan dia tidak tahu harus pergi kemana. Menunggu Xiaosu pergi keluar pintu masuk terowongan, sudah ada area hijau, gulma tumbuh liar, dan musim gugur berangsur-angsur mengering. Ren Xiaosu berjongkok di rerumputan, dan tidak bergegas ke sana, hanya menonton ular hantu sapi ular membuka senter dan bergegas ke terowongan. Orang-orang di belakang melihat seseorang masuk. Saya tidak banyak berpikir, dan saya masuk. Saat ini sudah terlalu membingungkan. Ada ratusan orang yang berkumpul, dan semua orang tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Kebanyakan orang berpikir bahwa mereka dapat menjual harga selama mereka mengambil 1 halaman data laboratorium. Hal-hal. Seseorang yang bisa tetap tenang seperti Xiaosu apapun masih minoritas. Namun, Ren Xiaosu tidak menganggur, dia langsung menunjukkan bayangan itu, tetapi kali ini dia meninggalkan pikirannya dan secara langsung memanipulasi bayangan itu untuk mengenakan jasnya. Mengenakan kerudungnya, dan membawa sepasang putih topeng. Hal ini sebelumnya diingatkan oleh Yang Xiaoyu, karena dia tidak ingin bayang-bayang terungkap, lebih baik untuk menyamarkan bayangan sebagai pribadi. Pada saat ini, bayangan mengenakan pakaiannya dan mengenakan topeng, terlihat seperti manusia normal, dan Ren Xiaosu sendiri dengan kerudung, diam-diam berlutut di rumput. Tiba-tiba, Ren Xiaosu melihat kru yang sudah lama membuka jarak dan datang ke pintu masuk terowongan. Dikatakan bahwa kelompok orang ini juga cukup besar. Bisakah sekelompok orang biasa datang ke sini? Tetapi saya mendengar direktur berkata, di sini, cepatlah peralatan. 10 orang kru sibuk sekaligus, beberapa dilengkapi dengan kamera, beberapa diaspal dengan pemandu, dan beberapa orang memberi direktur kuda kecil. Seseorang di kru takut, direktur, apakah benar-benar tidak ada bahaya di sini? Istri saya masih hidup, saya tidak ingin mengalami kecelakaan. Direktur marah, jangan mengacaukan bendera, mari kita semua lakukan ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini tidak dapat dikatakan? Ren Xiaosu. Awak kru di sebelahnya adalah orang-orang di sini sangat berbahaya. Direktur menolak, ini seni. Apakah Anda mengerti apa itu seni? Apakah Anda memiliki semangat dedikasi? Bagaimana Anda bisa membuat film dokumenter yang indah? Direktur, Anda belum mengatakan bahwa Anda ingin membuat film dokumenter sebelumnya, kami telah syuting film komersial sepanjang waktu, kata anggota kru.
Ide-ide besar sering lahir antara listrik dan batu api, kata direktur dengan bangga. Anda pikir, dunia telah banyak berubah? Bukan. Apakah ada film dokumenter tentang korban nyata? Silakan ambil filmnya dengan yang luar biasa. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Ini untuk menyajikan sungai dan danau ajaib ini kepada penonton, biarkan mereka tahu seperti apa dunia nyata yang luar biasa itu. Kamu tidak berpikir ide ini, stimulasi itu tidak mengantuk. Apakah Anda merasakannya? Begitu saya menembaknya, saya akan menyimpan nama sejarah King. Petik 2. Ren Xiaosu menyeringai di rumput. Dia hanya berharap para kru bisa menjauh darinya dan bayangan. Adapun film dokumenter, saya akan menunggu sampai Anda bisa selamat dan mengatakannya. Melihat semakin banyak orang memasuki terowongan, Ren Xiaosu masih tidak tergerak. Lagi pula, tujuannya adalah untuk merebut anggota perusahaan pemadam kebakaran untuk menyelesaikan tugas untuk Zhou Yingsui, bukan untuk mendapatkan informasi laboratorium. Ren Xiaosu hanya ingin mengirim Zhou Yingsui ke kuil anjing. Dia puas dengan tujuan ini. Selain itu, mungkin informasi laboratorium sangat berharga, tetapi orang yang Anda ambil informasi harus selalu keluar dari ekspor unik ini. Karena itu, Ren Xiaosu merasa tidak ada hubungannya dengan itu di sini. Bab 537, Jatuhnya Danau Timur. Kamera kru diarahkan ke pintu masuk terowongan lubang hitam. Semakin banyak orang yang masuk dan semakin banyak orang berbaring di luar di rumput. Dalam upaya ini, sang sutradara bahkan memegang mikrofon dan mulai mewawancarai orang-orang yang berlutut di rumput, sepertinya mencari orang-orang luar biasa di kerumunan. Ketika dia melewati Ren Xiaosu, seseorang bertanya kepada direktur, jangan mewawancarai bocah itu sekarang. Kelihatannya tidak terlalu bagus. Sepintas tidak terasa hebat, kata direktur itu. Lalu, sang sutradara melihat bayangan itu tidak jauh dari sana. Ketika dia melihat bayangan itu dengan topeng putih, matanya berbinar cepat untuk mewawancarainya, yang ini sangat kuat. Ren Xiaosu terdiam lama di padang rumput. Suasananya sangat tegang. Tiba-tiba, karena kedatangan kru ini, ada beberapa faktor yang tidak bisa dijelaskan. Pada saat ini, Ren Xiaosu melihat bahwa teman-teman besar yang telah membuat pusat mandi sebelumnya bergegas, dan mereka siap untuk memasuki terowongan ketika mereka memikirkan sisi lain. Ren Xiaosu tidak bisa membantu tetapi menghentikan mereka. Zheng Hongning, kau datang. Petik 2. Zheng Hongning melihat Ren Xiaosu dan dia senang. Kamu adalah seorang dokter, kamu datang, mengapa kamu tidak masuk? Ren Xiaosu melambai kepada mereka, jangan masuk dan menunggu dan melihat. Ini adalah menunggu dan melihat yang baik, dan kemudian menunggu dan melihat sebentar, informasinya telah dirampok, kata Zheng Hongning. Ren Xiaosu meliriknya, sangat bagus untuk mengambilnya. Lihat saja di sini, dan orang-orang yang mengambil informasi secara horizontal dan vertikal akan keluar dari sini. Setelah Ren Xiaosu mengingatkan saya, Zheng Hongning menepuk kepalanya, ya. Saat berbicara, sudah ada puluhan orang yang berbaring di rumput di luar terowongan. Apa yang membuat Ren Xiaosu merasa aneh adalah bahwa dari awal hingga akhir ia tidak melihat orang-orang dengan kompi dan ksatria memasuki terowongan. Mungkinkah perusahaan pemadam kebakaran dan organisasi ksatria melihat banyak orang, jadi mereka menyerah secara langsung? Atau, seperti yang dia duga, apakah ini hanya sebuah konspirasi? Namun, pada saat ini, suara Ren Xiaosu terdengar seperti pesan teks telepon seluler. Dia menatap orang lain dan melihat hampir 100 orang di rumput. Lebih dari 20 orang mengeluarkan ponsel mereka pada saat yang sama. Lampu ponsel seperti kunang-kunang di rumput. Ren Xiaosu melihat pesan teks, dan itu adalah perubahan mendadak dari kuil anjing untuk mengingatkan semua pembunuh untuk tidak bertindak gegabah melihat terowongan. Kuil anjing tidak mengatakan alasannya, tetapi pesan singkat yang tiba-tiba ini membayangi hati semua orang. Tiba-tiba seseorang memegang telepon dan berdiri dan berkata, ada ponsel yang seharusnya menjadi pembunuh kuil anjing. Saya pikir kehadirannya tidak semua level, ada B level dan level, saya pikir kita B level dan level. Mereka harus bergabung untuk memburu anggota-anggota perusahaan pemadam kebakaran, sehingga genggamannya akan semakin besar. Mari mereka yang memiliki ponsel.
Orang yang berbicara adalah pembunuh tingkat B, dia dapat dipromosikan ke tingkat segera, dan dia memiliki beberapa ambisi untuk bergabung dengan kuil anjing. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membunuh para anggota perusahaan, jadi dia ingin membawa semua orang bersama. Bunuh. Ini bukan hanya pembunuh level, tetapi juga sejumlah besar pembunuh level B dan level lokal. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam seleksi tahun depan, Anda akan diberi hadiah dengan anggota perusahaan. Namun, kata-kata pihak lain mengingatkan Ren Xiaosu. Ya, ada lebih dari 20 ponsel di sini. Pembunuh tingkat B sedang berbicara, dan tiba-tiba melihat seorang pria dengan topeng putih dan tudung muncul dari rumput, mendatanginya, dan kemudian mengejutkannya. Perusahaan kebakaran macam apa yang tidak disebutkan, kali ini aksi kuil anjing adalah untuk menyatukan para pembunuh yang membawa ponsel ini, memberi Ren Xiaosu kesempatan untuk pergi keluar. Titik balik ini tidak dipikirkan oleh semua orang. Bagaimana ini bisa mulai mengambil telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Tanda seru. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda bekerja bersama untuk berburu perusahaan pemadam kebakaran? Zheng Hongning, di sebelah Ren Xiaosu, memandang ke bayang-bayang dan mulai mengejar para pembunuh. Tiba-tiba dia menghela nafas, ketika aku ingin menjadi orang yang luar biasa kuat, aku akan baik-baik saja. Ren Xiaosu memandang pintu masuk terowongan dan mengabaikan jalan sederhana, tidak terlalu banyak. Akibatnya, Zheng Hongning mendengarkan pernyataan serius ini kepada Ren Xiaosu. Saya tahu Anda muda dan makmur, tetapi mengakui bahwa orang lain kuat juga merupakan tanda kepercayaan diri. Ketika Ren Xiaosu mendengar ini, dia tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia secara tidak sadar rendah hati, tetapi Zheng Hongning tidak tahu bahwa itu adalah bayangannya. Tetapi pada saat ini, deru terowongan tiba-tiba datang, tetapi dalam sekejap, api dan asap di terowongan memuntahkan seperti badai pasir. Asap itu keluar oleh aliran udara besar ledakan di dalam terowongan. Beberapa orang yang baru saja memasuki terowongan tiba-tiba dibawa ke ketinggian puluhan meter di luar terowongan. Kamera kru berikutnya baru saja merekam adegan mengejutkan ini. Deru ledakan telah membangunkan seluruh penghalang. Namun, suara ledakan tidak berakhir. Terowongan itu ada dalam ledakan, dan retakan bertahap gletser secara bertahap muncul. Setiap milet kecil berbisik, terowongan itu akan runtuh. Suara itu baru saja jatuh, terowongan yang ada sebelum bencana runtuh. Dan Xiao Xiao tiba-tiba menyadari bahwa terowongan itu sebenarnya adalah rencana anti pembunuhan oleh perusahaan api terhadap kuil anjing. Jika tidak dipasang dengan hati-hati pada setiap titik dukungan terowongan, tidak mungkin untuk membunuh terowongan dalam sekejap. Permukaan danau timur tiba-tiba menggulung pusaran air besar. Banjir menyapu seluruh sudut terowongan dalam sekejap, tetapi tidak ada kesedihan, tetapi karena runtuhnya terowongan dan suara ledakan, suara air menelan terowongan sepenuhnya menutupi duka. Di dalam, ratusan nyawa di dalam terowongan, tetapi sekejap mata ini telah jatuh. Puasa seperti meteor di langit. Kuil anjing menggunakan rencana untuk menargetkan api, tetapi sebuah pesan teks menarik ratusan orang untuk mengganggu rencana perusahaan pemadam kebakaran. Membuat operasi rahasia perusahaan pemadam kebakaran menjadi lelucon. Perusahaan api itu tidak bodoh, mereka juga menggunakan pesan teks dari kuil anjing untuk membunuh ratusan orang dengan motif tersembunyi di bagian bawah danau timur. Direktur kru melihat pemandangan ini dengan cara yang konyol, tidak seperti sungai dan danau yang dia bayangkan. Sungai dan danau di pikirannya haruslah pedang dan pedang. Sungai dan danau di depan kita hanya kejam. Dia menyaksikan orang-orang memasuki terowongan dengan matanya sendiri, dan gambar orang-orang itu masih ada di kamera. Tetapi untuk sementara waktu, orang-orang yang melewati matanya hilang. Ren Xiaosu berpikir bahwa dia belum melihat orang-orang dari perusahaan pemadam kebakaran dan organisasi ksatria dari awal hingga akhir. Mungkin kuil anjing juga menemukan ini, jadi dia mengirim pesan teks untuk menginformasikan dan menunggu. Namun, pesan teks sudah terlambat dikirim. Bab 538, Berbagai Macam Dokter. Danau Timur jatuh. Tidak, tepatnya, Donghu akan kembali ke ketenangan aslinya cepat atau lambat, tetapi terowongan sebelum bencana telah jatuh. Ren Xiaosu memandang adegan ini seolah-olah seperti menyaksikan peradaban akan segera menghilang.
Perang dan perhitungan antar manusia mungkin benar-benar tema abadi. Tapi sebelum dia merasa terlalu lama, Ren Xiaosu sudah melihat seseorang dikelilingi oleh terowongan. Di antara bayang-bayang, sisi lain memegang pisau keramik hitam, dan tampaknya semua orang di rumput mengelilingi sini. Ren Xiaosu tiba-tiba mengerti bahwa ini mungkin rencana tindak lanjut dari perusahaan pemadam kebakaran, dan perusahaan pemadam kebakaran harus berdiri. Di masa lalu, hanya kuil anjing dan preman yang menghadapi mereka. Kali ini tidak sama. Kuil anjing telah menarik begitu banyak sapi dan ular hanya dengan pesan teks. Ini membuat perusahaan merasakan perasaan krisis. Mereka juga harus membiarkan insiden ini berlalu. Seluruh dunia bawah tanah mengerti bahwa hal-hal dari perusahaan pemadam kebakaran tidak begitu baik. Perusahaan api tidak berniat untuk berkomunikasi dengan hantu dan dewa dunia bawah tanah ini. Mereka sangat percaya bahwa selama pembunuhan ini didinginkan, tidak ada yang akan menanggapi panggilan kuil anjing waktu berikutnya. Setidaknya sebelum Anda datang, Anda harus mengukur diri Anda terlebih dahulu. Pria itu sudah mati dan burung-burung sedang makan dan minum. Kedelapan kata ini seperti gambaran tengah malam hari ini. Sampai saat ini, orang-orang yang datang ke informasi laboratorium perusahaan api menyadari betapa kejamnya perusahaan itu. Tapi sudah terlambat. Lebih dari 30 orang yang mengelilinginya tiba-tiba membuat kekuatan, tetapi lingkaran waktu ketika waktu pernafasan menyempit, hampir 100 orang di rumput melihat momentum buruk. Dan mereka harus menerobos pengepungan. Namun, orang-orang yang datang dari perusahaan pemadam kebakaran itu sangat galak dan ganjil. Ketika seseorang melewatinya, mereka dilintas di depan mereka dan mereka tertegun oleh pisau. Tidak hanya itu, perusahaan pemadam kebakaran memiliki lebih dari 40 orang yang bersembunyi di penghalang ke-73. Di kejauhan, penembak jitu mulai membunuh anggota regu pemadam kebakaran. Tampaknya kuil anjing mulai melakukan serangan balik, tetapi penembak jitu hanya menembakkan 2 tembakan dan membuat tangisan dan dipenggal. Dan anggota regu senja yang menyelinap di sniper itu ditusuk oleh jarum logam tipis. Lelaki tua yang memainkan lukisan gula itu duduk di samping Vanilla dan membentangkan piring aluminium, kompor, dan wajan besinya. Dijaga ketat oleh Vanilla. Keduanya tampaknya memiliki kerja sama diam-diam, satu orang menarik kuali naga, dan yang lainnya berkonsentrasi pada memanipulasi logam untuk membunuh musuh. Ketika naga kuning pertama muncul, orang tua itu menyeka keringat yang mengalir keluar dari kepalanya. Lain kali kamu menyapa sebelumnya, kamu tidak bisa melakukannya. Jangan membuatnya begitu tergesa-gesa. Aku perlu waktu untuk kemampuan ini. Vanilla tersenyum dan berkata, lihat apakah ini tidak menyusul. Selama percakapan, dia membuka kotak perak di tangannya, dan ada 24 jarum panjang logam khusus di dalamnya. Ketika dia melihat jarinya mengambil, ada 12 jarum panjang logam berputar dan terbang, dan sepertinya mengambang di depan Vanilla. Mencari tujuan. Jarum panjang itu seperti pengungkit bermata panjang, dan beberapa orang dalam kegelapan menjerit, dan itu benar-benar dibunuh oleh Vanilla dan kompi pemadam kebakaran yang mengintai di dekatnya. Dalam kegelapan di dekat sana, ada anggota-anggota kompi pemadam kebakaran, beberapa bahkan keluar dari sungai, dan geng-geng itu memiliki semacam tulang ikan untuk bernapas di bawah air. Orang-orang ini adalah orang-orang yang meledakkan bahan peledak pada struktur di luar terowongan, dapat dikatakan bahwa jatuhnya Danau Timur adalah karya agung mereka. Pada titik ini, Anda sudah selesai, tentu saja Anda harus bergegas keluar dari air untuk membantu berkelahi. Ini hanya millet kecil, apakah ini masih manusia? Apakah tingkat modifikasi genetika perusahaan api telah mencapai tingkat karakteristik spesies yang berubah? Selain itu, jumlah orang yang muncul di sekitar perusahaan pemadam kebakaran hampir 100. Ada yang memikirkan penghalang ke-73. Apakah ada yang disebut laboratorium? Perusahaan pemadam kebakaran semacam ini benar-benar mencari laboratorium, atau memilih lokasi yang paling menguntungkan bagi Anda, merencanakan waktu yang lama untuk menghitung kuil anjing. Pesan teks kuil anjing berikut, tingkatkan jumlah hadiah, tingkat pembunuh di pengepungan. Selama anggota perusahaan pemadam kebakaran terbunuh, Anda bisa mendapatkan kompensasi ganda. Ren Xiaosu melihat pesan teks ini dan mengerutkan kening. Kau tahu, aku khawatir dia bisa menerima pesan teks sendirian di pengepungan ini.
Ponsel orang lain masih dalam bayangan. Saya takut kuil anjing tidak berharap bahwa itu adalah sekelompok pesan teks, dan itu sebenarnya obrolan pribadi kecil. Kemudian, pembunuh tingkat 1 dari kuil anjing di sekitarnya tiba-tiba muncul, membunuh anggota-anggota perusahaan api seperti kelompok hantu air ini. Pembunuh tingkat ini dapat naik ke tingkat ini, dan mereka harus luar biasa, sehingga mereka tidak ingin memasuki terowongan. Kekacauan itu tidak ada habisnya. Misalnya, para gangster seperti Zheng Hongning hanya bisa hilang. Ini bukan medan perang yang bisa mereka kendalikan. Seperti yang mereka katakan, dunia telah berubah sehingga mereka tidak bisa mengerti. Setelah menangkap kecoa, Oriole ada di belakang. Dalam pertempuran kacau ini, tidak mungkin untuk mengatakan siapa kecoa, siapa Oriole itu. Hanya ketika pertempuran usai, itu bisa meyakinkan. Lihat saja siapa yang memiliki lebih banyak kartu di tangannya. Darah manis mulai menyebar di sekitar rumput, dan jumlah kematian meningkat. Sama seperti Zheng Hongning, yang berpikir tentang bagaimana menjadi baik, tiba-tiba mendengar dokter di sebelahnya berbisik, "Aku tidak ingin mati, ikuti aku." Suara belum jatuh, sosok Ren Xiaosu telah bergerak, ia bergegas ke barat daya, ada celah yang hanya penembak jitu dari kuil anjing. Zheng Hongning, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan membiarkan Xiao Xiaosu pergi keluar, tetapi sebelum mereka bahkan bergegas keluar dari pengepungan. Perusahaan pemadam kebakaran sudah mengisi celah sebelumnya. Hati Zheng Hongning putus asa, seorang dokter, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa itu panik, kata Ren Xiaosu dingin. 8 anggota perusahaan pemadam kebakaran mengejek mereka dan menyelinap ke arah mereka, tetapi mereka tidak menunggu sosok mereka datang ke Ren Xiaosu, di duri miring. Ada sosok dengan topeng putih menyala, memegang api seperti tembakan listrik. Leher anggota perusahaan bergegas ke depan dengan sikap yang sangat keras. Zheng Hongning dan yang lainnya tercengang. Bagaimana perasaan mereka bahwa orang luar biasa yang baru saja mengambil banyak ponsel dan merasa iri kepadanya seperti seorang dokter yang dengan sengaja melindunginya. Mereka diam-diam melihat bagian belakang remaja di depan mereka, selalu merasa bahwa mereka tampaknya mengakui Allah yang benar. Namun, dokter ini telah berada di jalan dan telah mengambil gambar dengan ponselnya. Zheng Hongning berkata dengan panik, ketika Anda seorang dokter, sekarang bukan saatnya untuk bermain dengan ponsel Anda. Harap segera bawa ponsel Anda dan melarikan diri. Jangan melihat anjing tempel. SMS. Ren Xiaosu dengan aneh mengatakan ini bukan pesan teks. Ini mengambil gambar. Kepala seseorang adalah ratusan ribu dan jutaan. Ini semua uang. Saya harus menyimpan bukti bahwa saya dan teman saya sudah tua. Zheng Hongning terdiam beberapa saat, kapan, bahkan memikirkan uang itu. Dia bertanya, apakah kamu bukan dokter? Ren Xiaosu menyeringai dan berkata, dahi, bisnis saya lebih luas. Bab 539, Berkilauan. Saat ini, seluruh medan perang tidak lagi dapat dijelaskan oleh pengepungan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terlibat perkelahian. Ada orang-orang dari kuil anjing, pembunuh tingkat di luar kuil anjing, perusahaan pemadam kebakaran, dan berbagai laboratorium. Kekuatan informasi. Mereka saling terkait satu sama lain, dan kadang-kadang bahkan musuh dan saya tidak jelas. Pelarian Ren Xiaosu sangat menentukan. Perusahaan pemadam kebakaran asli melihat bahwa dia membunuh rekan-rekannya di sini, dan dia berencana untuk datang dan membunuhnya. Akibatnya, dia menemukan bahwa kepergian Ren Xiaosu dari kelompok ini sangat kuat. Personel perusahaan pemadam kebakaran yang bertanggung jawab untuk memimpin pertempuran dengan tenang berkata di saluran komunikasi, biarkan mereka pergi. Untuk perusahaan pemadam kebakaran aksi malam ini ditujukan pada Li Wei. Tidak perlu mati dengan 1 atau 2 orang yang luar biasa, dan pihak lain jelas tidak terlalu baik. Jika Anda ingin pergi, biarkan mereka pergi. Suara itu baru saja jatuh, dan seseorang di saluran komunikasi tiba-tiba berkata, dia membunuhnya lagi. Pemimpin itu mengerutkan kening, ada berapa orang di sana? Pada 2 orang, 1 anak laki-laki dengan kerudung tidak dapat melihat wajahnya, dan yang lainnya dengan topeng putih, seseorang di saluran komunikasi melaporkan. Kondektur berkata, kirim regu senja yang mengintai untuk mengepung mereka.
Jika Anda tidak menyelesaikannya, seseorang di saluran komunikasi mengatakan, mereka hilang. Komandan Kompi Pemadam Kebakaran tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Apa yang dilakukan pihak lain? Jika Anda ingin datang, Anda ingin pergi dan pergi. Namun, ini juga menjelaskan secara terselubung bahwa mereka tidak dapat menghentikan satu sama lain sekarang. Komandan mendesah dalam saluran komunikasi, jangan khawatir tentang mereka, lakukan yang terbaik untuk membuat korban. Yang kita butuhkan adalah mengirim berita tragis di sini. Menyebar, biarkan orang-orang ini tidak berani menemukan waktu mereka sendiri di lain waktu. Tujuan dari perusahaan pemadam kebakaran adalah untuk memberitahu dunia luar bahwa itu adalah harga yang harus dibayar di sini. Adapun rincian periode, itu tidak akan mempengaruhi situasi keseluruhan. Pihak lain hanya memiliki 1 atau 2 orang. Tidak ada situs laboratorium nyata di dalam terowongan. Aku benar-benar tidak takut mereka mengacau. Tepat sebelum saat itu, Ren Xiaosu mengambil Zheng Hongning dan mereka pecah dan berhenti. Awalnya, Xiaosu mengendalikan bayangan untuk membunuh orang, dia ingin memimpin beberapa perusahaan pemadam kebakaran untuk mengusir mereka. Sehingga dia hanya harus menghadapi sejumlah kecil personil pengejaran, sehingga dia bisa mendapatkan hadiah, dan dia bisa menangkap 1 atau 2 kembali ke Zhou Yingsui. Selesaikan tugasnya. Tapi tiba-tiba dia tahu bahwa pihak lain tidak mengejar. Xiao Sui berikutnya cemas. Dia memberi Zheng Hongning akun, jika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda akan meninggalkan penghalang ke-73. Saya pikir pasukan Zhou mungkin akan segera datang. Anda telah melihat situasinya di sini. Ini bukan tempat di mana Anda dapat melakukan intervensi. Kembali ke pasar gelap. Lao Su, ayo pergi. Mengatakan, Ren Xiaosu akan kembali ke medan perang dengan bayangan ini adalah saluran komunikasi perusahaan pemadam kebakaran. Ren Xiaosu kembali untuk pertama kalinya. Dapat berjalan setengah jalan, Ren Xiaosu selalu merasa seperti dia telah melupakan sesuatu, jadi dia berbalik dan mengambil Zheng Hongning, kamu belum mengatakan terima kasih. Zheng Hongning dan yang lainnya memandang Ren Xiaosu dengan cara yang membosankan. Aku merasa seperti sedang menonton monster. Kapan spesial ini, aku harus membunuhnya dari medan perang, hanya untuk membiarkan mereka mengatakan terima kasih. Tanda seru. Terima kasih. Terima kasih. Ren Xiaosu menatap printer di istana dan merobohkannya untuk mendapatkan pesan koin terima kasih. Ini sudah cukup untuk kembali ke medan perang. Meskipun tahap berikutnya dari membuka senjata memerlukan 10.000 koin terima kasih, itu sangat jauh, dan dapat diakumulasikan. Sejujurnya, dia masih menantikan senjata ketiga. Yang pertama adalah pisau hitam, yang kedua adalah kalajengking hitam. Tidak peduli yang mana yang sangat bagus, itu adalah sesuatu yang dapat membantu millet kecil pada saat kritis. Alasan mengapa Ren Xiaosu memilih untuk kembali ke medan perang adalah karena uang tentu saja merupakan faktor. Tetapi yang lebih penting, bukankah kuil anjing mengatakan bahwa hanya perusahaan pembunuh yang akan terbunuh dalam perburuan ini? Dan pembunuh tingkat A akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan tahun depan. Ren Xiaosu tiba-tiba memikirkan satu hal. Para pembunuh kelas yang dapat berpartisipasi dalam seleksi tahun depan pada dasarnya ada di sini. Mereka tidak boleh membunuh orang-orang ini. Jika tidak, kuil anjing dan perusahaan pemadam kebakaran takut untuk mengejar diri mereka bersama. Meskipun dia tidak ingin membunuh pembunuh tingkat A, tetapi dia bisa membiarkan pembunuh tingkat tidak ada yang bisa membunuh, selama ini pembunuh tingkat A belum berhasil berburu. Maka secara alami kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan tahun depan. Di masa lalu, beberapa orang di kota pasar telah menceritakan kisah seperti itu, mengatakan bahwa ada naga di masa lalu, yang mengkhususkan diri dalam memakan gadis itu di desa. Desa tersebut memilih pahlawan seni bela diri untuk membunuh naga, tetapi pahlawan itu merasa bahwa ia tidak bisa mengalahkan naga itu. Jadi dia mengubah gadis-gadis di desa menjadi wanita dan kemudian kelaparan naga. Tentu saja, semua orang mendengarkan ini sebagai lelucon, tetapi metode ini memiliki efek yang sama dengan apa yang dilakukan Ren Xiaosu sekarang, secara kolektif disebut bagian bawah dari gaji. Pada titik ini, para kru menghadapi gemetar dengan anggota perusahaan pemadam kebakaran yang bergerak ke arah mereka langkah demi langkah. Pada akhirnya, direktur lebih berani.
Dia bersikeras dengan tenang, "Halo, kami adalah kru Power Media. Saya hanya ingin datang ke sini. Hanya bahan baku tembak, tidak ada niat untuk campur tangan dalam perselisihan Anda. Silakan tanyakan, bisakah Anda melepaskan kami?" Para anggota tim Senja di depan mereka tidak secara sewenang-wenang mengambil inisiatif. Dia melihat peralatan pembuatan film para kru dan kemudian bertanya di saluran komunikasi. "Komandan, ada kru di sini untuk menembak materi, mengatakan bahwa itu untuk media, membunuh atau tidak membunuh." Komandan berpikir tentang hal itu dan berkata sambil mencibir, "Ambil peralatan menembak mereka dan biarkan orang pergi." Orang seperti ini memiliki pengaruh dalam berbagai hambatan. Hal ini sering terlihat di koran. Membiarkannya kembali juga dapat membantu kita mempublikasikan. Lihat. Anggota tim Senja di depan kru memandang direktur, "Anda adalah direktur, peralatan jelas bukan untuk Anda bawa, tetapi orang-orang bisa pergi. Lihatlah baik-baik pemandangan adegan penyucian ini, kembali dan katakan pada dunia, tidak suka bergabung dalam kesenangan, dunia hari ini melihat kegembiraan akan membunuh orang." Begitu aku mengatakan ini, para petarung tim Senja mengubah wajah mereka, dia mendengar angin di belakangnya, instingnya terbalik, seluruh orang terlempar ke langit. Pisau keramik hitam di tangannya juga menebas di belakangnya. Semua ini terjadi antara listrik dan Flynn. Orang-orang di kru bahkan tidak melihat gerakannya. Mereka bisa bergerak lebih cepat. Ketika anggota tim Senja belum melambaikan pisau hitam di tangan para pendatang, itu juga telah dipotong miring. Dua pisau hitam bertabrakan di antara mereka, tetapi pisau keramik hitam di tangan anggota tim Senja dipotong seperti lilin, dan port-potnya halus dan datar. Pisau hitam di tangan Ren Xiaosu miring ke bawah dari dada sisi lain, dan bersama-sama dengan rompi anti peluru dari sisi lain, itu juga membagi kehidupan yang sulit. Ren Xiaosu memandangi tubuh anggota regu Senja dan menyeringai, berbunga. Direktur itu menatap kosong ke arah bocah di depannya, dan setengah dari wajahnya tersembunyi di balik kerudung. Tiba-tiba dia sedikit bersemangat di hatinya, yang mungkin adalah sungai dan danau yang dia cari. Bab 540, pancinya sedikit lebih besar. Hanya dalam seni bela diri sutradara, Ren Xiaosu mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar tubuh di tanah. Namun, Ren Xiaosu sekarang sangat rendah, pada dasarnya untuk menyelesaikan tugas, hanya mengganti ponsel, dan tidak pernah menerima dua hadiah dalam identitas yang sama. Lagi pula, ponsel yang baru saja ia raih hari ini pada dasarnya adalah B-level dan kelas C. Mereka yang bisa membunuh perusahaan pemadam kebakaran sudah sangat bagus. Apa yang Ren Xiaosu tidak tahu adalah bahwa ini memberi kuil anjing ilusi, orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengirimkan tugas di sana merasa bahwa masih ada banyak orang di medan perang. Dan mereka masih sangat kuat. Dia berkata di saluran komunikasi, "Bagaimana kabarmu di sana, apakah hantu air terbunuh?" Vanilla melonggarkan dasinya, "Ayo. Ya, jangan khawatir, pembunuh kita di medan perang sangat kuat. Mereka masih memiliki banyak orang dan mereka telah membunuh banyak anggota perusahaan." Vanilla itu tiba-tiba menghela nafas, "Baiklah, lihat bosnya." "Tidak, bos telah mencegat tim pendukung pemadam kebakaran di hutan belantara, dan dia tidak bisa menangkapnya sekarang," kata petugas pengirim. Vanilla bersiul, bosnya sombong. Pada saat ini, Xiao Xiao mengambil foto dan siap pergi untuk mencari target berikutnya. Akibatnya, seseorang mengejarnya di belakangnya, "Kakak ini, bisakah kamu meninggalkan kontak, namaku Muelek." Ren Xiaosu melihat kembali ke arah sutradara. Pihak lain tidak berbicara, hanya saja Xiaosu hanya ingat bahwa dia telah melupakan sesuatu. Alih-alih membiarkan orang lain mengatakan terima kasih, dia mengambil film dari peralatan menembak orang lain dan menghancurkannya. Lagi pula, kelompok ini sangat dekat dengan dirinya sendiri, hantu itu tahu jika ada lensa untuk menyapu dirinya sendiri. Mu menyanyikan lagu dan berteriak, "Film saya." "Yah." Ren Xiaosu balas menatapnya. Mu Elegi tidak menyebut film itu sejenak itu, "Bisakah saya mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam film saya berikutnya?" Terutama hanya sosok pisau Xiaosu, dia telah melekat dalam pikirannya. Sutradara itu sendiri sedang bermain seni visual. Dia hanya berpikir bahwa adegan itu sangat menakjubkan. Bisa jadi ekspresi kecil Xiaosu yang tidak bisa dilirik-meliriknya, lalu berbalik dan terus menemukan target.
Sendiri ke bioskop. Ini bukan omong kosong melakukannya. Selain itu, direksi ini tidak bisa keluar hidup-hidup atau dua mengatakan. Seorang pembunuh kelas 1 yang terluka melarikan diri, dan seorang anggota regu senja di belakangnya mengikutinya. Pembunuh tingkat 1 tidak dapat mendengar suara tembakan dan teriakan di medan perang yang kacau, gemerisik rumput di bawah kakinya dan terengah-engah yang berat terus membesar. Dia merasa bahwa dia tidak pernah begitu lelah. Dia benar-benar ingin berbaring di rumput, jadi dia tidak bisa tidur, dan dia tidak harus berpartisipasi dalam ketenaran dan perselisihan ini. Hanya orang-orang yang mengejarnya di belakangnya yang masih dekat, dia tidak ingin mati. Tepat ketika anggota tim senja akan menyusulnya, dia tiba-tiba mendengar ratapan di belakangnya. Pembunuh tingkat melihat ke belakang dan melihat seorang remaja berkerudung memotong leher musuh dalam sekejap. Aorta, anggota tim senja di depan bocah ini, tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, bahkan pisau keramik akan dengan mudah dipotong. Dia ingin pergi dan mengucapkan terima kasih, tetapi dia melihat sosok dengan topeng putih di garis miring dan mengambil tubuh pasukan senja. Pembunuh tingkat A tertegun, ini adalah untuk membayarnya. Masih belum menunggunya untuk mengatakan apa-apa, remaja yang menyelamatkannya mengejar sosok tenaga kerja yang berharga dan melarikan diri. Dari awal hingga akhir, otak pembunuh tingkat A sangat mengagumkan, dia bahkan tidak tahu siapa yang menyelamatkannya. Pembunuh kelas lainnya adalah mengejar anggota tim senja. Sisi lain sudah ditembak. Tidak jauh lagi. Dia akan siap untuk mengambil kuota tahun depan. Tiba-tiba, dia memiliki tudung dengan tudung. Sosok topeng putih mengejutkan para anggota tim senja yang dia kejar, lalu berbalik dan berlari. Perubahan di depan mata membuat si pembunuh level A melihat, dan ketika bayang-bayang berlari jauh, tidak ada yang terjadi. Rumput, pembunuh tingkat 1 marah, dan dia berhasil menemukan mangsa ordo, jadi dia dirampok. Seorang pembunuh kelas baru saja mengakhiri pertempuran, dia berbaring di depan tubuh pasukan senja, tepat ketika dia bersiap untuk mengambil foto, sesosok dengan topeng putih tiba-tiba keluar. Dia mengangkat senjatanya di tangan kanannya dan menembak, dan pihak lain bahkan tidak menghampirinya. Saya melihat sosok topeng putih ini dengan cepat melewatinya, pembunuh tingkat 2 menembakkan 2 tembakan, dan sisi lain seperti kentut. Pembunuh tingkat A sedikit panik, bagaimana saya bisa menemukan monster yang tidak takut dengan peluru di sini. Hanya ketika dia siap mundur untuk menggunakan kemampuannya yang luar biasa, pihak lain sudah pergi. Pembunuh tingkat A melihat ke bawah dan melihat tubuh pasukan senja yang baru saja membunuh, itu hilang. Pembunuh tingkat 1 ini melihat bagian belakang bayangan, apa yang saya istimewa. Dia tidak ingin mengerti bahwa pihak lain tahu bahwa keahliannya sangat baik, dan dia masih kebal mengapa dia tidak pergi berburu untuk membunuh target. Tetapi malah datang untuk mengambil mangsanya sendiri. Hal ini juga celaka Bar. Namun, dari awal hingga akhir, orang-orang baik diizinkan untuk melakukan Xiao Su, dan Pot didukung oleh Old Su. Ngomong-ngomong, Zheng Hongning, yang tahu bahwa dia dan Old Su adalah teman, seharusnya berada di jalan ke pasar gelap. Zheng Hongning tidak ada hubungannya dengan kuil anjing dan perusahaan pemadam kebakaran. Ren Xiaoshu tidak takut bermain musim semi ganda. Tahu bagaimana itu, bagaimanapun, ambil dan ambil. Hal-hal seperti ini terjadi di medan perang yang kacau, dan Xiao Su yang asli masih ingin terus melakukan beberapa suara lagi. Akibatnya, pasukan Zhou tiba-tiba muncul. Sebelum perusahaan api membom terowongan Danau Timur, gerakannya tidak kecil, tetapi Zhou seperti tidur, tidak peduli berapa banyak orang yang mati di sini. Sampai sekarang, ketika medan perang terlalu cepat untuk membedakan antara musuh dan aku, sudah terlambat. Di medan perang yang kacau, tidak peduli partai mana yang tidak ingin melawan pasukan reguler, para pembela di penghalang ke-73 mengatakan bahwa ada 4.500 orang, yaitu kekuatan brigade. Orang yang luar biasa begitu kuat sehingga nama dunia bawah tanah lebih keras, dan tidak mungkin untuk menjadi positif dengan brigade tempur. Dan semua orang tahu betul bahwa tidak ada informasi laboratorium di Islay Tunnel. Apa nostalgia di sini? Perusahaan pemadam kebakaran dan kuil anjing adalah yang pertama ditarik. Ren Xiaomei merasa bahwa perusahaan pemadam kebakaran harus memiliki sedikit keuntungan dalam seluruh insiden.
Meskipun jumlah korban di perusahaan api jauh lebih tinggi daripada kuil anjing karena hubungannya, tidak akan ada begitu banyak hantu dan ular yang kembali untuk bergabung dengan kuil anjing dan perusahaan pemadam kebakaran. Pura anjing tidak bisa lagi memanfaatkannya. Ren Xiaosu juga meninggalkan medan perang, tetapi dia memiliki beberapa keraguan dalam seluruh pertempuran. Pertama, dia tidak pernah melihat organisasi ksatria memasuki medan perang. Kedua, dia tidak bertemu dengan kenalan lama Wang Chongyang. Apakah Wang Chongyang meninggal langsung di terowongan? Tidak, bagaimana kepribadian celaka Wang Chongyang dapat berkembang menjadi terowongan Danau Timur? Ren Xiaosu memiliki firasat bahwa pertempuran di penghalang ke-73 harus terjadi lagi. Bagaimanapun, kuil anjing dan perusahaan pemadam kebakaran memiliki kapasitas cadangan, tetapi tidak ada hubungannya dengan dia. Dia telah menangkap anggota dari perusahaan yang dicari, dan dia kembali. Beri tugas Zhou Yingsui. Bukan Ren Xiaosu yang tidak ingin tinggal, tetapi tidak bisa tinggal. Bagaimanapun, ia mengambil begitu banyak ponsel dari kuil anjing, dan meraih banyak mangsa pembunuh kelas 1. Ia juga membunuh begitu banyak orang di perusahaan pemadam kebakaran. Ketika huru-hara berakhir, pihak lain memikirkannya dan menyadari betapa banyak hal yang ia lakukan. Pada saat itu, tidak mengherankan bahwa kedua organisasi bekerja sama untuk membunuh Su Tua. Permukaan danau-danau timur telah tenang, dan sinar bulan di atas langit bersinar di danau, berkilauan. Setelah akhir huru-hara, tak seorang pun tampak peduli. Yang dipikirkan lebih banyak orang sebenarnya adalah apakah ada laboratorium perusahaan pemadam kebakaran di penghalang ke-73. Su Xianchu, yang jauh dari benteng 178, sedang merenungkan kemampuannya. Zhou Yinglong tidak pandai di samping, lepaskan potmu padaku. Apa yang bagus untuk dipamerkan? Hanya saja Zhou Yinglong tiba-tiba mengetahui bahwa Su Xianchu benar-benar berhenti. Dia buru-buru berkata, aku bercanda denganmu. Namun, saya mendengar Su Xianchu bertanya-tanya, apakah Anda berpikir bahwa panci ini baru saja menjadi lingkaran besar? Zhou Yinglong berpikir bahwa Su Xianchu muncul dengan dirinya sendiri, keluar. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order sampai akhir di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.